Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. DJI Drone 4K Ultra HD hari ini akan melihat Jalan Krukut dibuka. Progres tol Cijago Seksi 3 Jor 2 dikebut. Seperti apa? Maka mari kita saksikan video hari ini. Ya, kita mulai dari overpass Lontar yang saat ini seperti terlihat pada video bahwa masih dalam tahap pengerjaan untuk pagar di bagian overpass Lontar. Dan sekarang mari kita jelajah dulu sebelum ke arah Jalan Krukut yang akan dibuka atau yang telah dibuka tadi malam seharusnya ya. Nah, seperti apa? Maka kita coba jelajahi dulu. Sebelum ke sana, kita mulai ke arah jembatan proteksi pipa gas. Dan seperti yang terlihat di sini sudah mulai ada semacam pembongkaran crane, ya. Dan di sini ada girder juga yang sudah dirangkaikan, namun girder ini sepertinya masih belum bisa dipasangkan karena bagian sisi jembatan proteksi pipa gas yang belum terpasang masih harus menunggu bagian dari perkerasan ya. Karena memang area sini itu baru saja dikonsinyasikan. Mungkin ada yang baru bergabung dan baru mengerti istilah konsinyasi. Itu bagian bidang tanah yang mungkin ada persoalan ataupun kendala yang belum bisa selesai, maka dititipkan ke pengadilan. Jadi sudah dibayarkan, uang ganti ruginya dibayarkan ke pengadilan. Jadi nanti biar diselesaikannya di pengadilan. Jadi tanah itu atau bidang tanah yang sudah dikonsinyasikan maka dianggap sebagai telah selesai ya. Jadi tanah itu yang sudah dibayar maka langsung dikerjakan oleh kontraktor. Kurang lebih demikian ya. Bagi yang mungkin baru bergabung di Family Channel. Dan sekarang kita coba akan lihat. Ini adalah bagian sisi crane tadi yang sudah mulai ada pembongkaran. Kira-kira akan dibawa kemana? Ada yang tahu? Nah, tuliskanlah di kolom komentar. Sekarang kita akan melihat terus menuju ke arah jembatan Kali Krukut. Namun sebelumnya kita akan lihat bagaimana proses pengerjaan lapisan rigid ya. Jadi di sini itu benar-benar dikebut. Jadi overpass lontarnya sudah dikerjakan. Saat ini sedang proses pemagaran ya. Terus di sisi jalan utama juga lagi dikebut. Dan ini semua yang kita lihat saat ini nih, walaupun belum 100% di bagian sini ya, tapi kurang lebihnya sekitar ada 2 lajur ditambah 3 lajur, mungkin ada sekitar 5 lajur ini sudah selesai rigid pavement ya. Ini yang kita lihat sebaris ditutup oleh kain geotex. Ini adalah hasil dari pengerjaan rigid pavement ataupun perkerasan lapisan rigid. Terlihat ada alat Wirtgen ya. Alat Wirtgen di sini. Dan kita juga melihat bagaimana ada unit saluran air. Sisi kiri yang berupa tanah itu nantinya akan menjadi jalur RAM 4 ya. Jalur RAM 4 dengan RAM 5. Nah, itu perlu saya jelaskan karena khawatir nanti diantara sobat keluarga semua ada yang mengira bahwa itu adalah jalan arteri, yaitu bahaya sekali nantinya ya. Jadi di situ adalah jalur RAM 4 dengan RAM 5. Saat ini digunakan untuk kendaraan proyek ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita maju lagi. Jadi di sini ada yang tenda ya. Ini ada beberapa tenda 1 2 3 4 5 tenda. Ini menandakan area pengerjaan lapisan rigid. Ya, lapisan rigid adalah merupakan lapisan terakhir atau lapisan teratas dari jalan tol yang akan nantinya bersentuhan langsung dengan ban kendaraan kita. Jadi selaku pengguna jalan tol nanti untuk yang bagian lapisan tanah ini akan dilapisi oleh paling atasnya adalah lapisan rigid. Sedangkan untuk bagian jembatan, overpass, pokoknya bagian yang tidak bersentuhan dengan tanah, maka biasanya akan dilapisi oleh aspal ya. Oke, sekarang kita melihat bagian JPO atau jembatan penyeberangan orang. Jadi nanti di Gang Rait ini akan ada JPO, jembatan penyeberangan orang. Seperti yang terlihat juga ada hammer pile di depan sana. Dan ini bagian tengah adalah bagian yang telah dikerjakan atau selesai pengerjaan untuk
tiang pancang dari jembatan penyeberangan orang, dan kurang lebihnya situasinya seperti ini ya. Jadi banyak petugas yang mungkin saat ini sedang melakukan proses penilaian ataupun perhitungan kembali ya, karena itu semuanya itu pada bawa keker-kekeran semua ya. Jadi itu bukan saling mengintip, tapi memang sedang melakukan suatu perhitungan gitu. Jadi nanti ada hitungan-hitungan yang mungkin apakah sudah pas atau belum gitu ya. Nah, itu bagian-bagian yang terlalu detail tidak bisa saya sampaikan, maksud saya, karena saya juga bukan basicnya. Mungkin biarkan aja, nanti ada beberapa channel lain mungkin yang memang ahlinya bisa menyampaikan sesuai dengan bidangnya ya. Oke, ini adalah bagian dari hammer pile untuk tiang pancang, proses pemancangan. Jadi tiang pancang yang ada itu dibenamkan dengan bantuan hammer pile. Dan ini adalah bagian sekali lagi yang akan menjadi JPO, jembatan penyeberangan orang ya. Jadi seperti inilah kondisinya. Ini adalah merupakan JPO dari Gang Raid. Sekarang mari kita pantau lagi. Kita akan terus lanjutkan. Jadi video ini adalah video kemarin, karena saya mendapat informasi juga bahwa tadi malam berarti ya, kurang lebihnya pada tanggal 5 malam menuju ke tanggal 6 itu ada bisa dikatakan sebagai penilaian dari Dishub tentang kesiapan dari Jalan Krukut di sisi kiri video ini yang akan dibuka. Namun untuk di sisi kanan masih dalam proses perkerasan ya. Dan nanti kita akan sama lihat memang sepertinya belum siap untuk dibuka. Jadi yang akan dibuka dulu sisi sebelah kiri. Nah, nanti juga akan saya akan perlihatkan secara jarak dekatnya. Kenapa saya katakan sepertinya jalur kanan itu belum siap dibuka, namun untuk jalur kirinya ini sudah siap ya. Kalau ini kebetulan saya ambil kemarin tanggal 5 itu di siang menuju sore hari. Dan kondisinya seperti terlihat tinggal beberapa titik aja pagarnya. Sedangkan untuk di jalur tengah dan jalur kanan, seperti terlihat pada video, untuk jalur main route Tol Cijago seksi 3 sudah proses untuk lapisan dasar. Sisi kanan sudah LC ya untuk RAM 3 dengan RAM 6. Sedangkan di sini jalur RAM 5 dan RAM 4, apakah itu adalah gerbang tol? Ya, kemungkinan besarnya itu sepertinya sih gerbang tol ya, untuk gerbang tol ya. Mantap betul ya. Itu sudah ada prosesnya itu, lihat tuh ya. Ini sepertinya adalah untuk gerbang tol ini di RAM 4 dengan RAM 5 nantinya. RAM 4 di sisi paling kiri, sedangkan yang RAM 5 ini yang di depan sana akan menuju lurus ya. Ada pembatas tuh ya, ada dinding penahan tanahnya. Jadi di RAM 5 itu jauh lebih tinggi dibanding dengan jalur main route Tol Cijago 3. Ya, terlihat dengan jelas di situ. Jadi sudah saya zoom ya, tadi zoom in, sekarang zoom out ya. Jadi itu adalah kondisi di jalur RAM 4, RAM 5 dengan main route Tol Cijago 3. Sedangkan untuk di jalur RAM 3 dengan RAM 6 seperti yang terlihat ini sudah jalurnya sudah masuk ke LC ya. Dan saya akan coba tunjukkan untuk di Jalan Krukut yang baru, atau yang bisa saya katakan ada di jalan dalam peta Depok Outer Ring Road. Pada saat kemarin kita sudah pernah bahas ya, sudah disinggung juga tentang jalur Depok Outer Ring Road-nya. Jadi ini Jalan Krukut yang baru tampaknya masih ada beberapa PR ya. Seperti yang terlihat, jadi di sini tuh jalur yang Krukut baru menuju Curug Agung baru dan Curug Agung yang lama. Nah, di sini kan ada menanjak nih ya, kita lihat truk berwarna hijau. Dia menanjak ke sisi kanan. Ini tanjakannya itu sangat curam sekali ya, sangat bisa dikatakan seperti naik ke puncak Bogor ya. Tuh ya. Jadi dari atas juga dari Curug Agung juga. Nah, ini posisinya kita lihat. Jalan Krukut yang barunya itu kalau dilurusin tuh nabrak ke posisi jalur yang masuki di Jalan Curug Agung yang lama. Maka sebenarnya sih harus ada kayak semacam penggalian kembali di sisi tersebut. Namun
apakah aman di jalur pipa gasnya gitu ya. Jadi itu yang jadi pertanyaan, karena persis ketika nanjak, baru nanjak udah sedikit nih, kita lihat ada motor ya. Nah, ini kan baru menanjak nih, terus ya dia nanjak. Nah, posisinya itu maka langsung akan bertemu dengan jalur pipa gas. Maka pertanyaannya adalah apakah aman jika terjadi atau dilakukan proses penggalian di titik tersebut untuk penyesuaian terhadap jalan Krukut baru dan Curug Agung yang baru dan Curug Agung yang lama. Nah, itulah nantinya mungkin Dishub makanya tadi malam juga sudah berkomunikasi mungkin dengan kontraktor dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan nanti akan ada hasil-hasil yang mungkin jauh lebih aman untuk para pengguna jalan. Jadi tidak menanjak seperti itu, dan juga otomatis jalan Krukut yang barunya sisi kanan ini kita lihat sudah menyambung. Agak sulit jadinya nanti, karena kalau dipaksakan lurus kan dia menabrak tadi ya. Terlihat dengan jelas dari video dia menabrak sisi kiri saat menanjak untuk masuk ke jalan Curug Agung yang lama. Nah, ini seperti inilah ya. Jadi jalan Krukut saat ini atau kemarin ya, tepatnya kemarin siang menuju sore hari masih digunakan Krukut yang lamanya. Sedangkan tadi malam atau tepatnya tanggal 5 malam sampai menuju ke hari ini rencananya tadi malam itu akan dibuka. Nah, nanti silakan bagi sobat keluarga semua mungkin yang sudah melewati atau melintas pada pagi hari ini, bisa tuliskan di kolom komentar apakah benar sudah ada open traffic atau dibukanya jalan Krukut yang baru ya. Apakah sudah ada? Maka informasinya silahkan tuliskan di kolom komentar bagi yang sudah melintas di jalan Krukut yang baru. Kenapa sih harus diputarkan gitu ya? Makanya saya mencari literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi secara petanya di tata ruang tata wilayah Kota Depok ternyata memang sudah ada bahwa jalan Krukut yang atau jalan rencana jalan barunya itu memang nantinya seperti ini. Jadi kalau sisi kiri ini nantinya akan akan membantu untuk akses ke jalan Krukut menuju ke Pondok Petir yang nantinya akan segera dibuka ini ya. Sedangkan di sisi kanannya nanti adalah untuk jalan terusan Juanda Cinere. Nah, sekarang kalau dari video kita melihat bahwa jalur RAM 4 tampak jelas bahwa sudah proses untuk LC ya, atau lapisan dasar. Ini sepertinya lapisan dasar. Jadi sudah mulai terbentuk sekali bahwa jalurnya dari RAM 4. Dan kenapa jalan Krukut lamanya akan diputus? Sekali lagi bahwa di sini jalan Krukut yang lama akan terdampak dari jalur main route tol Cijago 3, lalu jalur RAM 4, RAM 5, RAM 3, RAM 6 dan RAM 8. Sehingga nanti memerlukan adanya perubahan dari jalan Krukut yang lama menuju jalan Krukut yang baru yang kurang lebihnya seperti ini. Dia akan berputar seperti letter U ya, huruf U. Jadi melewati jembatan Kali Krukut. Seperti itu aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Jika memang telah dibuka maka tuliskan di kolom komentar. Bolehlah disampaikan kira-kira seperti apa rasanya. Tapi jujur dari saya bahwa jalan Krukut baru dan Curug Agung yang baru itu jalannya lebar, lebih lebar daripada jalan existing, daripada jalan yang lama. Jadi mudah-mudahan sejalan-jalan lainnya juga bisa selebar itu ya. Harapan saya nih. Jadi kalau kita dilewati Curug Agung yang lama atau menuju ke Jalan Bungur itu ya, terutama ya kalau udah motor masuk main selap-selip di tengah, udah itu pasti macetnya pol ya. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Jika ada hal-hal lain yang mungkin perlu disampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya, tol desa terbaru berikutnya, dan juga progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.